Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafidatul Umahat, NIM 2030404066. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Politik Islam Abul Ala Al-Maududi. Biografi Abul Ala Al-Maududi. Abul Ala Al-Maududi lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 2 September 1903 di Aurangabad, India Tengah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga kepadanya masih diberikan nama Syahid. Keluarga Maududi adalah keturunan langsung yang ajaran-ajarannya mencapai dari benua Indo-Pakistan melalui muridnya Hawaraj Maududdin Azuairi. Al-Maududi merupakan putra ketiga dari Ahmad Hasan 1855 sampai dengan 1919, seorang pengacara yang terlibat aktif dalam dunia tasawuf. Ahmad Hasan berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berupaya membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya, sistem pendidikannya yang diterapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern, yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu, Maududi jadi ahli bahasa Arab pada usia dini. Karya-karya Abu Ala Al-Maududi. Selama mengarungi perjalanan intelektual, Al-Maududi membuat karya-karya keilmuan hasil dari pemikiran yang sangat mengagumkan. Banyak pemikiran dan kaum intelektual di dunia, di antaranya karya-karya beliau yaitu Bridge Control del Maktabah Islam 1980, Islam Way of Life Pakistan, Islam Publishing 1987, Islam Today Kuwait Dar Al-Qalam 1968, Islam and National and Analysis of the View and Azad Iqbal and Maududi Kuala Lumpur 1994, Introduction to the Study of the Quran del Maktabah Islam Toward Understanding Islam Lord Islam Foundation 1966, Al-Riba Jeddah Darat Saudia 1987, The Islamic Law and Constitution Law Islamic Publication 1975, Pardon and Station of Women in Islam dari Markaz Maktabah Islam 1995, and also History of the Revolution and Movement in Islam Law Islam Publication 1972, Usus al-Istiqomah Baina Islam al-Nazum al-Mu'asyir wa Minzilat al-Istihad wal Haluna fil al-Islam Jawur Islam Publication 1971, Court Machine Law Islam Publication 1988, The Codini Problem Law Islam Publication 1979. Pemikiran Abu Ala Al-Maududi dan gagasan tentang pendidikan. Dari sudut pandang Al-Maududi, pemerintahan harus seperti masa Khulafa Ar-Rasyidin. Tetapi jika dilihat dari perumusan ke konstitusi dan dalam Dewan Konstitusi 1956, dan dalam rumusan tersebut mencantumkan nama Republik Islam Pakistan. Dan Al-Maududi menyetujui hal ini, walaupun dalam konsepnya Al-Maududi menghendaki bentuk negara seperti Khalifah Al-Rasyidin, akan tetapi dia menyetujui bentuk pemerintahan negara republik. Pokok pikiran dari Maududi mengenai kenegaraan dilihat dari banyak pemikiran mengenai politik Islam. Hanya Maududi yang mengemukakan konsep kenegaraan yang lebih rinci dan lengkap. Terdapat 3 pokok dasar menjadi landasan dan pemikiran Maududi mengenai kenegaraan, antara lain: 1. Islam merupakan agama yang lengkap dengan segala petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, yang berarti dalam Islam ada sistem politiknya. Jadi umat Islam jika ingin berpolitik tidak perlu atau bahkan tidak boleh menggunakan politik dari barat.
hanya cukup menggunakan sistem politik Islam dengan menunjukkan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin sebagai model politik Islam. Kedua, kekuasaan tertinggi yang terdapat di istilah politik disebut kedaulatan. Kedaulatan pada Allah, Islam hanya sebagai pelaku dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah Allah di bumi. Maka dari itu, kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia dan negara seharusnya memenuhi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang dimaksud khalifah di sini adalah laki-laki Islam dan perempuan Islam. Yang ketiga, sistem politik Islam merupakan sistem universal tanpa mengenal batas dan ikatan-ikatan geografi, bangsa dan kebangsaan. Gagasan Maududi, terutama keinginan mengembalikan Islam sebagai sebuah sistem bernegara, seringkali bertabrakan dengan kebijakan pemerintah Pakistan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai ancaman untuk tidak banyak memberi pengaruh di masyarakat. Maka pemerintah mengajarkan Al-Maududi meski dipenjara. Memenjarakan Al-Maududi. Meski dipenjara, Al-Maududi tidak berjuang melalui ide-ide yang ditulisnya. Ia tidak berhenti-henti menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat Islam modern yang dirundung kebingungan ideologis, falsafi, dan politik Islam dan sosial politik. Pandangan keagamaan Al-Maududi tentang politik Islam, asas terpenting dalam Islam adalah tauhid, dan seluruh nabi serta rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia the unity of God. Menanamkan tauhid pada manusia kelihatan sederhana, tetapi bila dilihat dari musuh-musuh orang yang ditentukan tauhid itu dengan segala ancaman jalan, maka nyatalah bahwa doktrin-doktrin yang dicantumkan dalam ajaran tauhid itu seperti revolusioner dan punya implikasi yang sangat jauh dalam mengajarkan tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang sudah ada tidak berlandaskan tauhid. Dalam pemikiran Abu Ala'la Al-Maududi terhadap pemerintahan Islam, dalam banyak karyanya, Maududi menguraikan pandangan soal Islam baik teologi, hukum menganjurkan supaya bacaan Islam itu interpretatif dan maksud menggerakkan kesolehan dan iman menjadi aksi politik. Maududi mengembangkan gagasan Islam untuk menggantikan ideologi barat yang dianut pemimpin intelektual muslim ketika itu. Bukan saja ideologi baru itu asing yang bagi pandangan dunia muslim, tapi lebih mengancam kepentingan muslim. Ideologi barat asing bagi pandangan dunia muslim, tapi lebih mengancam kepentingan diilhami komunis, menjadi tantangan serius bagi pemerintah Nizam di Harvard. Daftar pusaka http falsafakita.wordpress.com/pemilikan pemikir politik Abu Ala'la Al-Maududi dan GTIGHN Pol 3 nomor 1 Januari 2020 PISN 19792824 EISN 26558459 homepage http journalstateislampilex.com.id index http kata pelajaran blogspot.com 2017 Al-Maududi HTM. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.